Ya, Puan Mai, Cik Tuan dan Puan semua, baik lagi kita di segmen kedua. Puan Mai, janji kita tadi apa? Bertemu janji kita Cik Tuan dan Puan pada kesempatan pagi yang berbahagia ni kita punya jemputan spesial ya. Kami langsung saja perkenalkan Puan Mai, iaitu ada Bapak Indra Pomi Nasution, STMSI Sekdako Pekanbaru. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat, bersemangat di tengah kerjaan yang banyak ya. Luar biasa. Ini harus semangat nih Pak, lahir dan batin dalam menjalankan tugas JZ ya. Pak Indra, memang untuk melaksanakan apapun aktivitas kalau tak sehat susah ya. Jadi pikiran harus sehat, jiwa harus sehat, lalu fisik harus kuat. Jadi supaya hasil kerja maksimal. Mungkin nak menyapa penonton dulu boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dan masyarakat sekitar Pekanbaru, bagi pemirsa RTV yang kami cintai dan kami banggakan. Luar biasa, awal pembuka yang luar biasa Puan Mai. Cik Tuan dan Puan dimanapun berada. Nah, tajuk kita pada kesempatan pagi ni Cik Tuan dan Puan sesuai dengan jemputan kita Sekdako Pekanbaru, di mana Cik Tuan dan Puan tajuk kita ni pagi hari ni Pekan Imunisasi Polio. Ya, imunisasi polio tahun 2024. Cik Tuan dan Puan semua, memang polio merupakan satu penyakit yang sangat dikhawatirkan untuk semua kita. Bahkan penyakit ini menular, bahkan penularannya juga bisa melalui air ataupun kontak langsung. Sehingga untuk itu pemerintah kita memang di tahun 2024 ini sudah membuat sebuah program luar biasa serentak se-Indonesia. Di tanggal 23 Juli 2024 ini akan melakukan imunisasi polio secara serentak se-Indonesia. Pak Pomi, langsung nak tanya pemain. Ya betul Cik Tuan dan Puan, Pak Pomi ya, ini ada berkenaan daripada Pekan Imunisasi daripada polio di 2024 Cik Tuan dan Puan. Tentunya kita bertanya dengan Pak Pomi. Apa kegiatan pemerintah dalam kegiatan daripada Pekan Imunisasi Polio tersebut? Persiapannya. Baik, Cik Ezi, Puan Mai. Jadi kan berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional khusus untuk polio, itu sebenarnya kan diawali dengan adanya kasus polio ya di Aceh tahun 2022. Jadi ternyata di tahun 2022 itu ada 7 provinsi di Indonesia terjadi kasus polio, sehingga pemerintah pusat menetapkan provinsi-provinsi itu sebagai kondisi luar biasa. KLB ya. KLB. Nah, jadi karena salah satunya itu di Aceh, kita ini kan Pekanbaru ini kota transit ya, tempat lalu lalang transportasi baik dari Aceh ke Jawa, dari kita ke Malaysia dan lain-lain, sehingga nih Riau menjadi rentan untuk tertular dengan virus polio ini, sehingga dari 7 provinsi di Indonesia, pemerintah pusat pun menganggap bahwa ini perlu dilakukan antisipasi, karena kan seperti Cik Ezi bilang tadi bahwa polio ini kalau dia kena virus, dia lemah lunglai dan cacat, gitu ya. Nah ini jangan sampai ada anak-anak Pekanbaru, anak-anak Indonesia yang cacat hanya karena polio. Dan alhamdulillah memang Kota Pekanbaru sampai setakat ini belum ada. Jadi kita nol. Luar biasa. Kita antisipasi, antisipasi untuk itu. Jadi tadi apa yang ditanyakan Puan Mai, apa yang akan kita lakukan? Memang kami di Kota Pekanbaru ini kemarin sudah, karena beberapa surat dari pusat kan, ada surat Menteri Kesehatan, ada surat dari Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian kami menyusun rencana. Yang pertama tentu sosialisasi ya. Kami sudah melakukan sosialisasi dengan lintas sektor, TNI, Polri, tokoh masyarakat dan lain-lain. Udah kita surati dan kita ajak rapat untuk menyamakan persepsi bahwa betapa pentingnya untuk melakukan imunisasi ini. Kemudian bagaimana caranya supaya masyarakat juga bisa menyadari imunisasi ini penting dan membawa anaknya datang ke Pospin gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga
melakukan pendataan. Memang ada data dari Pusdatin itu, Pusdatin Kemenkes, itu jumlah anak yang harus kita imunisasi itu lebih kurang 145.000. 145.000 sekota Pekanbaru. Nah, tapi kan dari data-data anak-anak yang datang ke puskesmas, datang ke posyandu dan lain-lain itu baru hanya sekitar 8 sampai 9.000. Berarti masih jauh masih lagi. ada. Nah, tapi mungkin ini ada gap lebih kurang 5.000. Kami kira kan masyarakat menengah ke atas tuh biasanya nggak datang ke posyandu. Iya, betul. Orang ini pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit dan lain-lain. Kurang percaya. Kurang percaya sama posyandu. Iya, betul. Makanya kami minta kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang punya anak umur 0 sampai 11 tahun, 0 sampai 7 tahun ya. 7 tahun 11 bulan kalau nggak silap saya. 11 bulan, ya, 29 hari. Nah, gitu. Ada hitungannya gitu. Karena memang itu supaya membawa ke posyandu atau ke puskesmas. Tapi kami kemarin waktu di dalam rapat koordinasi menyampaikan kepada kawan-kawan rumah sakit, dokter-dokter, dan juga kepada Kadis Kesehatan supaya bagaimana nih dibuat surat edaran. Kalau ada anak-anak yang berumur 7 bulan 11 tahun 11 bulan 11 bulan 32 hari 29 hari itu supaya dilaporkan juga ke kita, karena mungkin di dokter-dokter di rumah sakit besar itu ada datang, itu dilaporkan ke Dinas Kesehatan supaya nanti cakupan ini benar-benar bisa kita capai. Nah, kemudian dari target 145.000 itu kan pemerintah pusat tuh minta 95%. Harus dilaksanakan. Iya, dilaksanakan PIN-nya. Kenapa? Supaya terbentuk kekebalan pribadi, kemudian kekebalan kelompok. Nah, kalau udah kekebalan kelompok ini terbentuk kan nanti mungkin Kota Pekanbaru kebal gitu ya dari virus ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menempatkan pos-pos PIN, pos PIN, PIN lebih kurang tuh 1.533 pos seluruh cukup Kota banyak Pekanbaru. Jadi ada di sekolah, ada di puskesmas, ada di posyandu, ada di postu, ada di sekolah, di sekolah-sekolah, kemudian ada juga di mall. Nah, kemudian nanti selain di mall mungkin ya di pasar, di mana-mana tempat bermain anak dan lain-lain itu kita. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan kita cukup ya Pak Pomi? Insya Allah tenaga kesehatan sekarang ini salah satu tahapnya itu menyiapkan tenaga kesehatan, SDM. Itu yang paling penting. Ya, jadi itu sedang kita siapkan karena kita ada 21 puskesmas, kemudian ada juga dokter-dokter lain yang bisa kita gunakan, insya Allah kalau SDM-nya cukup. Insya Allah ya. Jadi itu upaya-upaya untuk dilakukan untuk persiapan di tanggal 23 Juli. Dan kalau untuk tahap pertama ini kalau tak silap saya 23 Juli sampai 29 Juli ya Pak Pomi ya. Nanti ada putaran kedua lagi di tanggal 6 Agustus sampai tanggal 12 Agustus atau ya sekitar itu. Nah, Pak Pomi, sebetulnya kan bukan hal mudah untuk meng-hire semuanya. Jadi tentu ini harus banyak melakukan kerjasama. Cuma kira-kira kendala yang mungkin menjadi hambatan ini apa nih Pak Pomi? Untuk yang kerja tadi itu bukan hal mudah menurut saya. Jadi kan pertama mungkin beberapa halangan ya. Pertama itu kalau kita lihat di pekan imunisasi kita yang lalu, itu capaian kita tuh hanya 60,5%. Rendah ya Pak. Rendah. Jadi dengan berbagai dinamika di lapangan, makanya harapan kita di tahun ini kita akan lebih banyak bisa mencapai akupansi dari imunisasi ini. Kemudian yang kedua, yang dikhawatirkan orang-orang tua ini kan takut anaknya kalau diimunisasi itu ada dampak sampingnya. Demam, panas khawatirnya ke situ. Tapi nggak usah khawatir karena sebelum dilakukan imunisasi anak-anak ini pasti dulu dilakukan cek asesmen awal, cek awal oleh dokter anak. Nanti
ketika dinyatakan oleh dokter dia sehat, bisa untuk diberikan imunisasi, baru diimunisasi. Nah, kalaupun misalnya setelah itu ada efek, kita juga menyiapkan tim medis, tim dokter yang bisa menangani itu, dan juga kita menyiapkan rumah sakit rujukan dan lain-lain, dan semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga kendala kita tuh mungkin ya sosialisasi, betul. Karena sosialisasi ini kepada masyarakat ini sangat penting. Kadang-kadang kata Bapak tadi itu mengingat daripada dampak ya, kemudian itu dampak daripada efek daripada melakukan daripada imunisasi tersebut. Cik Tuan dan Puan, ada kekhawatiran daripada masyarakat, dan sosialisasi tersebut memang harus ditanamkan juga kepada masyarakat dan harus disebarkan juga supaya masyarakat ini memang terus membawanya anak ke posyandu. Karena sini setiap bulan ini kan setiap di daerah di RW di tempatan ada itu dilakukan itu Pemai. Jadi kendala kedua tadi masalah sosialisasi. Kemudian Pak Pomi. Jadi sosialisasi ini kendala-kendala ini tentu kita kelola dengan baik. Sehingga kami kemarin dengan Dinas Kesehatan itu udah membuat surat edaran ke seluruh masjid, ke seluruh organisasi-organisasi keagamaan, paguyuban dan lain-lain untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Karena intinya kita kan nggak ingin ya ada satu anak Pekanbaru pun yang terlewatkan dan juga jangan sampai ada satu anak Pekanbaru pun yang kena polio ini. Jadi ini gercep lah semuanya. Karena kan memang program dari pusat ini kan diperintahkan, dia baru. Jadi waktunya singkat sangat. Jadi sementara cakupannya cukup luas. Jadi harus gercep. Ada lagi kendalanya, Pak? Kami kira kalau kendala lain, atau kadang-kadang Pak Pomi ada pandangan orang tua kan, pandangan orang tua, tak penting imunisasi tuh. Ya kan Puan, banyak orang tua. Tapi mudah-mudahan orang tua kita sekarang udah pintar semua ya, udah bernas semua. Itu ada Pemai ada mau tanya lagi? Ya, kalau ditanya ini masalah kerjasama. Di mana nih dunia anak usia dini ini kan usia yang memang rentan ya, karena sesuai tadi dia lebih kurang 7 tahun lebih. Nah, ini kan masa-masa anak usia dini ini kan masa 7 tahun ke bawah ya. 2 sampai 6 tahun gitu. Nah, bagaimana cara kerjasamanya? Ini setiap posyandu karena supaya anak tersebut ini bisa diimunisasi juga kan gitu tuh. Jangan sampai luput. Jadi Pak Pomi, kami melibatkan seluruh sektor. Cik Mai. Jadi mulai dari TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, semuanya kita libatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, terus kami sendiri Sekretariat Daerah memberikan support yang kuat terhadap kawan-kawan. Nah, terhadap sekolah-sekolah juga kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Nah, kewajiban untuk menghadirkan anak-anak ini juga kami bebankan kepada camat, lurah, semua piranti pendukung pemerintah ada di situ, TNI, Polri ada di situ. Kalau misalnya nanti kan kita laksanakan tahap 1 itu kan di tanggal 23 sampai 29. Kemudian apabila di 6 hari itu masih ada masyarakat yang belum membawa anaknya untuk PIN, kita sisir lagi, kita tracking lagi. Mungkin kita bisa menggunakan Babinsa, Babin Kamtipmas. Kalau ada masyarakatnya yang belum ini, kita nanti akan lakukan. Makanya kami sengaja membuat pos PIN itu banyak, ribuan dari 1.533. Tapi karena piranti pendukung kayak sudah siap, itu tinggal melaksanakan aja lagi Pak Pomi. Cuma Pak Pomi kan tadi dari program pemerintah ini kan di awal nanti 23 sampai 29 Juli 2024. Kemudian nanti ada putaran kedua di tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Nah, itu kenapa sampai ada putaran kedua? Jadi macam main bola pula kita putaran kedua. Jadi imunisasi ini harus dilakukan 2 kali. Jadi 2 bukan COVID aja 2-3 kali ya? Ya, harus 2 kali. Jadi anak-anak yang
di tahap 1 diberikan vaksin, di tahap 2 tetap diberikan vaksin. Jadi 2 kali supaya anak-anak kita ini benar-benar memiliki kekebalan tubuh sendiri dan juga memiliki kekebalan kelompok. Jadi sasaran yang sama. Sasaran sama. Sama dan juga pengulangan yang sama. Berarti ini tim bekerja 2 kali nih. 2 kali. Harus 2 kali. Tapi ya memang sasarannya Cik Ezi bukan anak-anak aja, tapi calon ibu pun ini harus ada sasarannya juga nih untuk memberikan sosialisasi kepada calon ibu ya. Nanti apabila dengan anak bagaimana kita memberikan imunisasi. Mungkin setelah melahirkan nanti mendidik anaknya supaya harus ada mendapatkan imunisasi polio. Nah, sebetulnya imunisasi ini memang diharuskan atau diwajibkan bagi seorang ibu yang baru melahirkan untuk imunisasi anak tersebut nih, Pak? Kalau khusus polio itu wajib. Wajib ya? Betul. Wajib. Karena virus polio itu nggak bisa disembuhkan dengan obat. Hanya bisa dibantu dihindari melalui vaksin. Berarti itu hanya bisa mencegah. Itu dia. Kalau udah kena nggak bisa lagi dong. Memang dulu waktu kita kecil-kecil dulu masuk sekolah, asal datang nanti tim kesehatan yang udah menangis-nangis kita lari. Pergi-pergi tak kemana tuh Cezi ya. Betul Pak Mai. Itu tujuan pemerintah tuh ya. Terima semua adik-adik di rumah, bersiap-siaplah kalian ya di tanggal 23 Juli 2024 akan dimulai Pekan Imunisasi Nasional tahun 2024 dan anak-anak usia 0 sampai 7 tahun 29 hari dan juga maksudnya 7 tahun 11 bulan 29 hari kalian adalah sasaran utama. Ada sasaran utama. Sedikit mungkin Pak Pomi ya. Ini bagi mungkin karena saya mungkin di lingkungan anak usia dini. Ini seperti apa prosedur untuk kerjasamanya supaya nanti pihak sekolah bisa datang di saat dilaksanakan di daerah RW itu melaksanakan posyandu. Karena ini ada vitamin yang akan diberikan kepada anak-anak gitu. Jadi prosedurnya nanti Pospin itu ada di sekolah. Ada di sekolah ya? Di sekolah. Jadi kalau anak-anak sekolah tinggal mungkin di per kelas jadi Cik Mai dia Puan Mai cuma ditetes saja, tetes nggak sakit, nggak disuntik. Bukan disuntik. Nggak disuntik. Jadi penonton adik-adik jangan salah kaprah ya. Anak-anak di rumah jangan takut disuntik, tapi ditetes. Karena dengar suntik takut nanti. Kita pun takut dengar suntik. Tetes saja 2 tetes sudah selesai. Sudah selesai. Jadi mudah rasanya pun sedap ya. Jadi memang ini salah satu ini mungkin tidak jadi trauma jadi anak-anak. Karena trauma kalau dah mendengar suntik. Membayangkan kita masa dulu mungkin dulu ilmu belum sampai ditetes, disuntik dulu. Masih suntik. Sesuai dengan perkembangan zaman juga, Cik Ezi. Ya, Cik Terang-Puan semua, polio adalah penyakit yang cukup menakutkan. Polio tidak ada obatnya. Apabila kena tidak bisa sembuh dan kita hanya bisa mencegah. Dan juga polio penyakit cukup berbahaya yang dapat menularkan kepada lingkungan melalui kontak langsung ataupun melalui makanan ataupun air. Jadi ibu-ibu, bapak di rumah sila lihat anak usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari. Jangan lewatkan kesempatan ini, gratis tak dibayar. Itu dia. Tapi yang penting jadi ini juga. Jadi pendidikan untuk orang tua ini harus memberikan imunisasi kepada anak yang rutin, Cik Ezi ya. Cik Pomi, kita masih banyak pertanyaan tapi kita boleh baca berita dulu satu, nanti kita rehat ya.